Trik Ibu Cerdas, atur duit 7 cara mengatur keuangan rumah tangga, cukup dengan gaji pas-pasan. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, rasanya baru kemarin gajian, tapi kok sekarang dompet sudah mengkeret seperti kerupuk tersiram kuah bakso ya. Fenomena tanggal tua yang datang lebih cepat ini memang lagi viral di media sosial, bahkan ada artikel berita keuangan minggu lalu yang menyebutkan kalau inflasi harian rumah tangga sekarang bikin para ibu harus putar otak 2 kali lipat lebih keras menghadapi kenyataan gaji suami yang seadanya di tengah harga cabai dan token listrik yang hobi naik tanpa permisi, tentu bikin tensi darah ikut naik. Tapi tenang dulu, Bu, jangan langsung stres atau mengurung diri di kamar mandi, karena hari ini kita akan membongkar 7 trik cerdas mengatur keuangan biar dapur tetap ngebul dan hati tetap damai. Langkah pertama yang wajib ibu lakukan adalah memisahkan uang belanja begitu gaji mendarat dengan metode amplop jadul yang sangat ampuh. Masukkan uang untuk bayar listrik, SPP anak, cicilan, kontrakan, dan belanja dapur ke dalam pos masing-masing agar tidak saling tertukar atau diam-diam terpakai untuk urusan yang sebenarnya tidak direncanakan. Biasakan memisahkan sejak awal begitu gajian turun, entah memakai amplop, dompet berbeda, rekening terpisah, atau sekadar catatan sederhana. Karena uang yang dicampur biasanya lebih cepat menghilang tanpa jejak yang jelas. Kadang niat awalnya hanya mengambil sedikit untuk kebutuhan mendadak, tapi lama-lama batasnya jadi kabur, dan akhirnya semua pos terasa boleh dipakai kapan saja. Contohnya, jangan pernah mencampur uang bayar kontrakan dengan uang belanja mingguan, karena saat tukang sayur lewat sambil teriak promo cabai murah, tahu isi hangat, ayam potong segar, ditambah ada diskon minyak goreng dan bonus kerupuk, tiba-tiba uang kontrakan yang tadinya utuh bisa perlahan berubah bentuk menjadi seikat kangkung, sekilo ayam, 2 papan tempe, telur setengah kilo, dan camilan anak tanpa ibu benar-benar sadar kapan mulainya. Besoknya lihat amplop kontrakan tinggal tipis. Lalu semua orang di rumah saling menatap sambil menghitung tanggal. Hal yang sama juga sering terjadi pada uang listrik atau uang sekolah anak. Awalnya hanya dipinjam sebentar untuk beli kopi, jajan sore, bayar ongkir, atau titip barang lucu di live shopping karena merasa nanti bisa diganti. Tapi kenyataannya, pengeluaran kecil yang datang berkali-kali justru paling sering membuat pos penting bocor pelan-pelan. Tahu-tahu sudah mendekati tanggal pembayaran, dan uangnya tidak lagi lengkap. Akhirnya panik sendiri, mencari talangan ke sana-sini, atau berharap ada rezeki dadakan turun dari langit. Karena itu, anggap setiap pos keuangan seperti punya pagar sendiri. Uang listrik tugasnya ya bayar listrik, uang sekolah tugasnya ya untuk sekolah, dan uang belanja cukup dipakai untuk kebutuhan dapur. Kalau semua dicampur jadi satu, maka uang akan terasa menjadi seperti bebas berkeliaran dan lebih mudah berubah wujud menjadi hal-hal kecil yang terlihat sepele, tapi jumlah akhirnya besar. Disiplin memisahkan uang memang kelihatannya ribet di awal, tetapi jauh lebih tenang dibanding akhir bulan harus mengingat-ingat. Sebentar, uang buat bayar ini kemarin kepake buat apa ya? Langkah kedua adalah membuat daftar belanjaan yang super ketat sebelum ibu melangkahkan kaki ke pasar atau supermarket terdekat. Ibu harus tega mencoret barang yang sifatnya cuma keinginan sesaat dan fokus hanya pada kebutuhan pokok yang mendesak. Bayangkan saja, kalau ibu ke pasar tanpa daftar niat awal, cuma mau beli garam, Rp2.000 bisa berakhir dengan membawa pulang daster baru karena tergoda diskon pedagang kaki lima. Langkah ketiga yaitu mulailah bersahabat dengan sistem belanja grosir atau patungan dengan tetangga sebelah rumah
untuk barang kebutuhan bulanan yang awet. Membeli minyak goreng atau sabun cuci piring dalam ukuran besar atau kartunan jelas jauh lebih hemat dibandingkan ibu beli bungkusan kecil di warung setiap hari. Coba ajak ibu RT sebelah untuk beli beras 1 karung besar, lalu dibagi 2, pasti lumayan banget. Sisa kembaliannya bisa disimpan untuk keperluan lain. Langkah keempat yang tidak kalah penting adalah seni menyembunyikan uang dari diri sendiri atau membuat dana darurat rahasia. Caranya mudah sekali, Bu. Setiap kali ada uang kembalian 5.000 atau 10.000 rupiah, langsung selipkan di tempat yang paling jarang ibu jangkau seperti di bawah alas lemari baju atau di dalam saku baju musim hujan. Begitu ada kondisi darurat seperti anak tiba-tiba butuh iuran, sekolah dadakan, uang ajaib hasil, lupakan, ini akan menjadi penyelamat tanpa perlu pusing pinjam sana-sini. Langkah kelima adalah mengontrol anggaran jajan anak dan mengalokasikannya ke camilan buatan rumah yang lebih sehat dan murah meriah. Anak zaman sekarang kalau dibiarkan jajan di luar bisa habis puluhan ribu sehari cuma buat beli telur gulung atau minuman manis yang warnanya mencolok. Ibu bisa menyiasatinya dengan membuat bakwan jagung atau pisang goreng sendiri di rumah yang porsinya melimpah, sehingga anak kenyang dan dompet ibu tetap aman sentosa. Langkah keenam yang membutuhkan keteguhan iman luar biasa adalah berani membatasi diri dari lingkaran pergaulan yang hobi pamer harta atau kemewahan. Tidak perlu memaksakan diri ikut 5 arisan sekaligus dalam satu RT kalau ujung-ujungnya membuat ibu harus gali lubang tutup lubang setiap awal bulan. Jujur saja pada diri sendiri dan prioritaskan kedamaian rumah tangga daripada sekadar pujian tetangga yang sifatnya cuma sementara. Langkah ketujuh atau yang terakhir adalah mulai memikirkan cara kreatif untuk menghasilkan uang tambahan dari dalam rumah tanpa modal yang besar. Ibu bisa memanfaatkan keahlian memasak untuk menerima pesanan sarapan pagi bagi tetangga yang bekerja atau mencoba menjadi agen pulsa dan kuota internet skala kecil. Keuntungan 1.000 atau 2.000 rupiah dari setiap transaksi, kalau dikumpulkan setiap hari, bisa menjadi tambahan yang sangat berarti untuk menutupi kekurangan gaji bulanan. Mengatur keuangan dengan gaji yang seadanya memang sebuah seni yang membutuhkan kesabaran luar biasa, dan kadang membuat kita ingin menangis di pojokan dapur. Kadang kita juga harus introspeksi diri karena seringkali bocor alis keuangan itu berasal dari jempol kita sendiri yang hobi belanja online saat stres melanda. Tapi mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa optimis, karena seorang ibu cerdas pasti mampu menjadi manajer keuangan terbaik bagi keluarganya. Tetap semangat ya Bu, karena sekecil apapun pendapatan yang kita terima, kalau dikelola dengan penuh rasa syukur dan trik yang tepat, pasti akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga kita. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.